Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang terhormat Ibu Insinyur Nur Hidayati MT PhD dan Ibu Anissa Urrahmah PhD selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Yang terhormat Ibu Dr. Akidah Mulyaningtyas STMN selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Novita Widya Mahanani dengan NIM D50020153 dari program Studi Teknik Kimia Angkatan tahun 2020. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Variasi Suhu dan Waktu terhadap Pemurnian Minyak Fusel dengan Proses Distilasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh limbah minyak fusel yang mengandung isoamil alkohol yang masih dapat dimanfaatkan. Isoamil alkohol digunakan sebagai bahan baku pembuatan eter ataupun isoamilen, sehingga perlu dilakukan proses pemurnian untuk pemanfaatannya. Perbedaan metode pemurnian akan mempengaruhi tingkat kemurnian isoamil alkohol yang diperoleh. Perlu dilakukan penelitian dengan metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui perbedaan tingkat kemurnian yang dihasilkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Memperoleh hasil dari pemurnian minyak fusel melalui proses distilasi. 2. Mengetahui kadar isoamil alkohol dalam minyak fusel setelah dilakukan pemurnian dengan distilasi. Hipotesis. 1. Pemurnian minyak fusel dapat dilakukan dengan proses distilasi. 2. Kadar isoamil alkohol dalam minyak fusel merupakan komponen yang paling tinggi. Pemisahan isoamil alkohol di dalam minyak fusel dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sumarni tahun 2016 dilakukan dengan 3 tahapan. Tahap pertama yaitu netralisasi asam organik dengan natrium hidroksida berlebih. Tahap kedua pemisahan alkohol dan air dari komponen fraksi berat. Lalu tahap terakhir pemurnian isoamil alkohol menggunakan stripper. Pada tahap ini diperoleh kemurnian sebesar 99,8% isoamil alkohol sebagai residu. Kandungan isoamil alkohol dalam penelitian yang dilakukan oleh Mendoza Pedrosa pada tahun 2021 merupakan kandungan yang paling banyak dalam minyak fusel, di mana kemurnian alkohol yang tinggi, maka total annual cost-nya rendah. Distilasi vakum pada bioetanol hasil fermentasi kulit nanas yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2023 disebutkan bahwa distilasi vakum ini dapat menghindari terjadinya dekomposisi. Dan dengan distilasi vakum ini diperoleh kadar etanol sebesar 21,25%. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap. Variabel penelitian, variabel bebasnya yaitu suhu dan waktu. Variabel kontrol adalah tekanan, dan variabel terikatnya kadar isoamil alkohol. Rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui kadar isoamil alkohol dalam minyak fusel. Tahapan penelitian, yaitu dilakukan distilasi vakum pada minyak fusel dengan variasi suhu dan waktu, kemudian kadar isoamil alkohol dianalisis menggunakan alat GCMS. Untuk risk assessment, minyak fusel sendiri memiliki bau yang sangat khas, sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan selama proses penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan alat GCMS dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dengan single ANOVA. Untuk cara kerja, pertama, minyak fusel dimasukkan dalam alat distilasi, kemudian mengatur suhu dan tekanan vakum, lalu melakukan pengujian pada variasi waktu yang telah ditentukan secara acak, dan mencatat hasil dari setiap pengujiannya. Kemudian sampel hasil distilasi diinjeksikan pada alat GCMS untuk mengetahui kadar isoamil alkohol. Selanjutnya melakukan pengumpulan data, hasil pengujian pada tiap variasi waktu dan suhu, kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan analisis ANOVA. Jadwal penelitian ini direncanakan dilakukan dalam 5 bulan, di mana pada bulan pertama melakukan persiapan tempat, alat, serta bahan.
Pada bulan kedua, pembuatan formula dan pengujian formula. Pada bulan ketiga, melakukan pengujian formula kembali. Pada bulan keempat, melakukan pengumpulan data. Dan pada bulan kelima, melakukan analisis hasil. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh variasi suhu dan waktu terhadap pemurnian minyak fusel dengan proses distilasi. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Nurhidayati MT PhD dan Ibu Anissa Uramah PhD, serta terima kasih kepada Ibu Dr. Akida Mulyaning Tias STMN atas segala perhatiannya. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.